Saya udah tahu semuanya dari David. Kenapa sih kamu nekat? Bu Kinan akan tahu jawabannya kalau Bu Kinan ada di posisi saya. Seandainya kita bisa bertukar posisi, Bu Kinan pasti tahu betapa sakit dan sedihnya saya. Sampai saya ngerasa udah gak ada gunanya lagi saya hidup. Saya memang gak ada di posisi kamu, Amanda. Mungkin sakit kita emang beda. Tapi saya juga sakit. Kalau saya harus ninggalin suami saya, itu bukan hal yang mudah untuk saya. Saya mohon Bu Kinan, tolong jangan kasih tahu Abi yang udah saya lakukan selama ini. Saya nggak mau Abi jadi benci sama saya. Saya mohon Bu Kinan. Kalau Mas Abi belum baca, seharusnya suratnya masih ada di sini dong. Tapi kok ini nggak ada sih? Atau jangan-jangan kebuang sama Bijumi? Tapi nggak mungkin. Ini juga udah. Akhirnya selesai juga kerjaan kantor. Masih sore nih. Bisa kali mesra-mesraan sama istri-istri. Apa kabar anak Dedi? Oh, udah lama ya nggak ada di Elus. Oh, anak Dedi pasti kangen sama Dedi. Ngapain deket-deket? Kenapa sih Karina? Lo nggak boleh apa? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Kan anak aku. Mas, aku tuh lagi nggak mood, Mas. Ini tuh bawaan jabang bayi aku. Udah sana-sana aja, nggak deket-deket deh. Udah aku ngantuk, sana deh. Nggak usah ganggu, orang tidur juga. Udah jauh-jauh sana. Pelit amat. Udah sana, aku ngantuk, Mas. Aku capek. Ada satu lagi. Tadi nggak dipegang kan perutnya? Aku nggak pakai perut lagi. Kalau ketahuan gimana, mati aku. Aduh, terpaksa deh aku usir Mas Herman. Daripada dia tahu perut aku kempes, bisa mati aku.
Untung aku punya istri dua. Jadi kalau yang itu nolak, bisa langsung minta ke yang ini. Ma? Papa? Capek ya, Ma? Wah, belum tidur sih. Ini juga mama mau tidur, Pak. Ada apa nih tiba-tiba si papa mesra begini? Apa jangan-jangan? Ma, kalau Papa lihat-lihat, Mama tambah cantik deh. Tidur ya, Ma. Kan udah lama kita nggak... Iya, Pak. Mama juga ini udah siap mau tidur. Ayo, Ma. Bobo. Aduh. Kenapa sih, Ma? Aduh, gawat. Bisa ketahuan nih aku. Ma. Aduh, Pak, maaf, Pak. Perut Mama tiba-tiba mules banget nih. Aduh, Mama udah gak kuat nih mau ke belakang. Aduh. Ma. Kayak bocor knalpot. Aduh, pusing. Ma, pokoknya kita harus diskusi. Sekarang kita harus gimana? Kamu tahu sendiri kan om kamu gimana? Kalau dia sampai tahu dia bisa murka dan usir kita dari sini. Tapi dari tadi, Om Abi tuh gak ada bahas apa-apa loh, Ma, soal masalah ini. Berarti Kinanti sama Alia belum ngomong apa-apa ke om kamu. Bagus dong. Berarti posisi kita masih aman di sini. Kita harus cepat-cepat bertindak. Tapi caranya gimana, Ma? Punya dua istri. Namanya doang. Giliran mereka butuh sesuatu, harus diturutin saat itu juga. Giliran aku pengen sesuatu, satu pun gak ada yang mau. Terlalu. Been a good road team. January the 27th. We're talking 60. January. Papa kenapa sih? Dari tadi remote TV dimainin terus. Apa lagi bete? Kamu gak lihat apa? Apa lagi ngapain? Ya, nonton TV lah. Santai kali, Pak. Jawabnya orang nanya malah ngegas. Darah tinggi kumat ya, Pak? Nggak tahu aja lagi pusing. Amanda, kamu minum dulu ya. Hati-hati. Makasih ya. Ya. Fit, kenapa kamu bawa aku ke sini? Ya, habis kamu nggak mau balik ke rumah sakit. Dan aku pasti nggak tenang kalau kamu sendirian di rumah kamu. Yang penting untuk sekarang, kamu stay dulu aja di rumah aku. Kamu bisa tidur di kamar aku dan
aku bisa di sini kok, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak nyaman kita tinggal di satu atap, aku bisa tidur di mobil kok. Nggak apa-apa, aku udah biasa. Kamu gak harus ngelakuin itu semua. Amanda, apa-apa santai aja, oke? Amanda, aku boleh nanya beberapa hal nggak? Apa? Terus terang ya Amanda, sampai saat ini aku masih berusaha mencerna semua ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, boleh nggak kamu ceritain semua yang terjadi dari awal sampai akhirnya kamu ganti identitas dan menjadi Amanda. Ini semua karena Anita. Maksud kamu? Bu Anita, kakaknya Tuan Muda? Iya, Fit. Aku kayak gini itu semua karena ulah dia. Amanda, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kepala aku, Fit. Sebentar. Aku udah coba berusaha untuk ngasih tahu Mas Abi, tapi masih gagal juga. Apa aku harus coba lagi ya? Tapi gimana caranya? Aku nggak sanggup kalau harus ngomong langsung ke Mas Abi. Kinanti? Ya ampun, Kinan kamu dari mana aja sih? Tapi syukurlah, kamu udah sampai rumah dengan selamat. Satu rumah nyariin kamu loh. Kakak sampai khawatir sama kamu. Amanda, ini minum dulu. Harusnya ini bisa hilangin sakit kepala kamu. Lagi. Oke? Oh yaudah, kamu istirahat aja ya. Nggak usah lanjutin ceritanya. It's okay. Enggak apa-apa, Fit. Aku mau cerita. Amanda, kamu yakin? Aku siap dengerin semuanya. Aku disekap sama Anita. Anita takut kalau Abi menikahi aku, semua hartanya Abi akan jadi milik aku. Anita itu perempuan jahat, David. Dia gila harta. Aku harus pura-pura mati untuk bisa bebas dari sekapannya dia. Dan setelah lolos, terus aku jatuh ke jurang. Dan saat itu, Anita pikir aku udah mati.
Mbak Anita kenapa sih? Kinan, maafin kakak ya. Selama ini pasti kamu berpikir kalau kakak tuh nggak baik dan jahat sama kamu. Tapi itu gak seperti yang kamu duga kok. Kakak ngelakuin itu semua untuk lindungin Abi. Melindungi Mas Abi? Termasuk menculik, menyekap, bahkan hampir membunuh Alia. Itu cara Mbak Anita melindungi Mas Abi. Terus wajah kamu? Wajah ini bukan wajah Alia. Aku bukan Alia lagi. Abi pasti nggak akan kenalin aku. Gimana caranya biar aku bisa kembali dan meyakinkan Abi kalau aku ini adalah Alia? Tapi sebelum kembali sama Abi, aku harus bikin perempuan jahat itu bayar semua perbuatannya. Gak ada ampun buat kamu, Anita. David, kamu kemana? Aku harus kasih tahu semuanya ke teman muda. Anita sudah sangat jahat dan keterlaluan. Enggak, David, kamu gak boleh kasih tahu Abi. Amanda, lepas. David, kamu... David! Baguslah kalau kamu udah tahu semuanya. Jadinya kan saya nggak harus pura-pura baik di depan kamu. Mbak Anita tuh bener-bener jahat ya. Beda banget sama Oma dan Mas Abi. Saya itu nggak jahat, Kinanti. Kamu nggak tahu siapa Alia. Alia itu udah ngerampok adik saya. Dan kamu jangan mau ditipu sama Alia, perempuan licik itu. Jadi kamu harus percaya sama saya, Kinanti. Mbak bohong. Gimana pun juga, itu semua nggak bisa membenarkan perbuatan keji Mbak Anita. Justru Mbak Anita kan yang nggak mau kehilangan sedikit pun hartanya Mas Abi. Iya kan? Berani kamu sama saya. Iya. Kenapa? Karena saya udah muak ngeliat kelakuannya Mbak Anita. Yang selalu ngejahatin semua orang. Pokoknya Mas Abi harus tahu gimana jahatnya kakak perempuannya Mas Abi. Berarti kamu gak sayang sama keluargamu. Dengar baik-baik. Sekali kamu berani buka bulu sedikit pun ke Abi, berarti kamu gak peduli sama keselamatan papa kamu yang mata duitan itu, adik kamu yang norak itu, dan ibu tiri kamu yang kampungan itu. Aku mohon, jangan kasih tahu Abi. David! David, aku mohon, jangan kasih tahu Abi. David! Apa-apaan sih? David, aku mohon jangan kasih tahu Abi. Amanda, tapi tuan muda harus tahu. David, kalau kamu peduli sama aku, turutin permintaan aku, David. Aku mohon.
Aku mohon sama kamu jangan kasih tahu Abi. Tolong jangan kasih tahu Abi. Oke. Aku nggak kasih tahu Tuan Muda. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Yuk pegang aku. Maksud Mbak Anita apa? Mbak Anita mau ngancam saya? Kamu tahu kan? Saya ini bisa melakukan apa aja. Jadi kalau kamu sampai berani buka mulut ke Abi, saya bisa melakukan hal yang sama kepada keluarga kamu yang kamu sayangi itu. Jadi kamu jangan nekat. Mbak Anita tuh harusnya nyadarin kesalahannya Mbak Anita. Harusnya mohon ampun. Gak kayak gini, Mbak. Kamu berani ceramahin saya? Siapa kamu? Sekali lagi saya camkan baik-baik sama kamu. Kalau kamu mau semua ini baik-baik aja dan gak ada korban lagi di sini, kamu harusnya berani tutup mulut. Tapi semua tergantung kamu. Kalau udah tahu jawabannya, kasih tahu saya, ya? Pikirin itu. Been a good road team. January the 27th. Ma, aku tidur di kamar ya. Dingin mah, tidur di sofa. Kamar sama mama? Aduh, Pak, mama lagi pengen tidur sendiri. Papa tidur aja sana di kamarnya Karina. Ma, biasanya juga minta ditemenin. Sekarang giliran papa mau nemenin, nggak bolehin. Gimana sih, Ma? Aduh, mama ini lagi gak enak badan, lagi mules-mules, kentut-kentut. Ntar malah kentutin papa marah lagi. Mendingan sama Karina ya. Tuh, aduh. Kan mama bilang apa? Tapi nggak bau kan? Belum sih. Mama aja makanya bangun mau ngambil minum hangat, Pak. Yaudah, Ya. ambil. Enggak. Mampus aku kalau Mas Herman tidur sama aku. Nggak bisa. Gimana sih? Lagi pengen bikin pusing. Malcolm Brogdon. We're talking 16 of 18 wins overall since January 13th. Brook Lopez gets me. Talking about the Bulls uncomfortable at the offense. Karina, buka pintunya dong. Karina, aku mau bobok di sini. Gimana sih?
sama mereka malah pada rebutan. Sekarang giliran aku pengen bobo bareng, pada nolak. Gimana sih punya 2 bini? Nggak ada yang pengertian. Terpaksa deh tidur di sofa lagi. Nggak bisa gini. Gue nggak boleh diem aja ngelihat si cewek kampungan itu manas-manasin gue. Gue harus bertindak dong. Masa iya gue diem aja? Pokoknya gimana pun caranya, gue harus ngalahin tuh si cewek kampung. Dia nggak boleh menang. Tapi gimana ya caranya? Thinking. Aduh, kira-kira Mama berhasil nggak ya bujuk si Kinan? Kok lama banget sih? Gue tahu rencana gue. Sarah lagi. Hai sayang. Halo sayang, aku kangen banget nih sama kamu. Kamu lagi ngapain? Aku baru aja kelar mandi sayang. Ini juga baru mau tidur. Kamu kok belum tidur sih? Gimana aku bisa tidur sih sayang, kalau aku belum dapat night kiss dari kamu. Coba. Sekarang aku mau dapat night kiss dulu dari kamu. Ayo. Oh iya. Udah kan? Terus love-nya mana? Sambil gini. Gitu. Kayak begini. Oh iya. Nih, aku kiss lagi ya. Makasih ya sayang, kamu tuh emang paling ngerti aku banget. Yaudah sekarang kamu istirahat ya. Good night, have a nice dream sayang. Bye. Bye. Ribet banget sih. Yes, I got it. Akhirnya gue berhasil juga. Sekarang waktunya gue upload screenshotan gue tadi. Lihat aja loh cewek kampung. Mudah-mudahan aja si cewek kampungan itu lihat, biar dia tahu kalau Reno itu cintanya sama gue bukan sama si cewek kampung. Dasar Kamfyong, gak selevel lah bersaing sama gue. Yes. Time to sleep. Gini kan baru bisa tidur dengan nyaman dan tentram. Kau ambil dulu. Manda, kenapa kamu cegah aku buat kasih tahu Tuan Muda? Pokoknya itu yang kamu mau. Supaya Tuan Muda tahu kebenarannya. Iya, tapi itu dulu, Fit. Sekarang udah enggak. Udah banyak kejahatan yang aku lakuin karena cinta aku sama Abi. Aku benci sama diri aku sendiri, Fit. Dan aku gak mau Abi tahu kalau sekarang aku orang jahat.
Karena aku bukan Ali yang dulu dia kenal. Dan Abi juga udah memilih Kinan. Aku sama sekali gak ada artinya lagi di mata Abi. Kinan? 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 Tasnya ada. Berarti nggak mungkin dia pergi keluar rumah. Tapi dia kemana lagi sih? Bukannya istirahat? Pari! Pari! Sini kamu. Iya, Tuan. Kamu lihat istri saya keluar gak? Enggak, Tuan. Nggak keluar atau nggak lihat? Atau jangan-jangan kamu ketiduran lagi sambil jaga? Enggak, Tuan. Saya nggak ketiduran. Emang dari awal saya nggak ngeliat Bu Kinan keluar. Oke. Aku setuju. Tapi dengan syarat. Kamu harus belajar memaafkan diri kamu sendiri, Amanda. Selama ini, kamu sudah memandang semua ini sendiri. Dan pasti itu berat banget buat kamu. Tapi sekarang ada aku. Oke? Dan kamu bisa nangis puas-puasnya di bawah. Kamu harusnya berani tutup mulut. Tapi semua tergantung kamu. Kalau udah tahu jawabannya, kasih tahu saya. Kamu jangan banyak alasan ya. Kamu jaga terus kan? Harusnya kamu perhatiin dong. Mas Abi, Yaudah, sana balik jaga. Udah, saya permisi duluan. Dari mana sih kamu? Mas Abi kok kebangun sih? Untung saya kebangun. Kamu mau kemana? Mau kabur-kaburan lagi? Mau bikin saya pusing? Kamu kenapa sih? Bisa nggak jangan bikin saya panik terus? Enggak, saya nggak mau kabur kok. Tadi saya nggak bisa tidur aja, makanya saya tadi diam-diam keluar kamarnya. Biar Mas Abi nggak keberisikan. Ya udah kalau nggak bisa tidur, ayo ikut saya. Mau kemana? Oke. Ups, lock dulu. Oke. Gimana caranya?
Ano ako, sini aja. Tunggu aku buka dulu Sini aja, sini sendalnya. aja. Gak apa-apa. Bisa. Oh, nice. Oke. Aku bantuin kan? Bentar. Oke. Bisa dong. Iya. Iya. Pegang, pegang. Oke. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Besok kalau kamu udah lebih tenang, kita bicara lagi, oke? Makasih ya, Fit. Tapi kamu nggak akan ninggalin aku kan? Ya enggak lah, mau kemana? Aku nggak akan tinggalin kamu. Oke. Sekarang, yuk kamu tidur ya. Sekali lagi makasih ya. Kamu udah peduli sama aku. Meskipun kamu udah tahu siapa aku sebenarnya. Sama-sama, Amanda. Aku percaya kamu itu wanita yang kuat. Kamu harus bisa bangkit, oke? Udah, gak usah mikir macam-macam ya. Istirahat ya. Oke. Tidur yang nyenyak. Kalau ada apa-apa, ngapain? Manggil kamu. Very good. Kamu nggak jauh kan? Gak jauh. Aku di ruang sofa aja sih. Ya? Tidur. Iya. Bisa mikir-mikir. Macam-macam. Macam-macam. Kepala. Selin banget ini nenek lampir. Pasti dia sengaja kan nih posting-posting kayak gini. Mau bikin gue emosi. Nah, bener-bener ya dia perempuan. Dia diemin makin besar kepala aja kelakuannya. Pakai love you segala lagi. Ini gak bisa dibiarin nih kayak gini nih. Gue harus minta kepastian sama si Reno. Dia harus milih gue apa nenek lampir itu. Banget sih. Ih! Katanya nggak bisa tidur. Ya udah saya temenin. Kok malah jadi nemenin saya? Kenapa nggak boleh? Nggak suka? Bukannya gitu. Tapi kan Mas Abi harusnya istirahat, tidur nyenyak. Besok kerja kan? Gimana saya bisa tidur nyenyak sedangkan kamu di luar sini luntang-lantung ngelamun sendirian gak jelas? Mereka berdua ngomongin apa ya? Kayak serius banget. Awas aja kalau dia berani buka mulut. Saya agak nggak ngerti deh sama jalan pikiran kamu sekarang. Kamu aneh banget deh. Sampai kabur-kaburan segala. Terus kamu lihat tuh, hampir celaka kan? Kamu ingat kan? Dulu kita pernah janji. Kalau nggak akan ada kebohongan di hubungan kita. Kalau ada apa-apa kita pasti akan langsung ngomong. Sekarang saya tanya sama kamu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa aku ngomong langsung aja sama Mas Abi ya? Kalau aku bilang Mbak Anita ngancem aku, pasti Mas Abi langsung bertindak. Dan Mbak Anita gak sempat ngelakuin rencana jahatnya. Dengar baik-baik. Sekali kamu berani buka bulu sedikit pun ke Abi. Berarti kamu gak peduli sama keselamatan papa kamu yang mata duitan itu.
Aku nggak bisa nekat gini. Aku nggak mau keluargaku sampai kenapa-napa. Mbak Anita seperti yang nggak main-main dengan ancamannya. Kinan, kamu mau ngomong apa sih? Kok malah jadi diam kayak begini? Mas, ini kayaknya saya mau PMS deh. Jadi bawaannya galau terus. Jadi cuma gara-gara itu, saya sampai setengah mati nyariin kamu, cuma gara-gara PMS. Maaf ya Mas Abi, udah bikin Mas Abi cemas. Lain kali kalau PMS tingkahnya jangan aneh-aneh kayak begini, bisa nggak? Kan saya udah minta maaf. Kenapa sih marah-marah terus? Habis bikin saya pusing aja. Ya udah, sekarang masih mau di sini atau mau ke kamar? Kamar. Ternyata dia takut juga sama ancamanku. Baguslah. Jadi, semua kesalahpahaman yang terjadi antara Kinan dan Tuan Muda itu benar perbuatan Alia. Emang apa yang dilakukan Alia itu salah banget. Dia udah jahat. Tapi saat mendengar cerita Alia dan tahu kejadian yang sebenarnya, aku juga kasihan sama Alia. Aku ngerti banget alasan Alia ngelakuin semua itu. Tapi gimana caranya supaya aku bisa bantu Alia? Alia sampai segitunya nggak mau Tuan Muda tahu identitas dia. Adik ipar yang penurut, yang betah di sini ya Kinan. Jangan kabur-kaburan lagi. Kakak kan khawatir. Chat dari siapa? Dari Mbak Anita. Tumben. Bilang apa ke Anita? Mbak Anita cuma bilang supaya saya jangan kabur-kaburan lagi. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Seisi rumah tuh khawatir. Makanya kamu kalau pergi tuh bilang-bilang. Jangan kayak tadi, kenapa sih? Nyusahin orang satu rumah aja. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Anita, Iya Oma. Oma mau tanya nih. Kamu belakangan ini pernah masuk ke kamar Oma nggak? Kok Oma nanyanya gitu? Soalnya Oma kehilangan barang-barang Oma di laci. Siapa tahu kamu yang buka laci Oma. Kenapa lagi sih? Istirahat, ayo. Kenapa sih gara-gara PMS lagi? Mas, saya ke kamar mandi dulu ya. Ini perut saya nggak enak. Sebentar ya. Apa lagi sih dia? Tadi perasaan gak kenapa-napa. Tiba-tiba sakit sekarang perutnya.
Jadi Oma nuduh aku? Tega banget sih Oma. Oma bukannya nuduh, Oma kan cuma tanya. Karena barang-barang Oma di laci itu nggak ada. Jadi Oma pikir kamu yang buka laci Oma, lalu kamu pinjam barang-barangnya Oma. Oma juga tanya kok ke Jumi. Tapi Jumi bilang bukan dia. Mana berani dia buka-buka laci Oma. Oma jangan bercanda deh. Mana pernah sih aku pinjem perhiasan Oma? Kan gak pernah. Nit, barusan Oma bilang itu barang-barang, bukan perhiasan. Oma, kalau bukan perhiasan apa lagi? Kan Oma bilang naruhnya di laci. Masa naruh di laci baju kan gak mungkin. Dan gak mungkin juga aku pinjam baju-baju Oma. Jadi, bukan kamu yang masuk ke kamar Oma. Ya iyalah Oma. Masa aku main masuk-masuk kamar Oma aja? Tapi terserah Oma deh mau percaya sama aku atau enggak. Halo Kinan, ada apa? Fit, kamu lagi di mana sekarang? Kamu udah ketemu sama Amanda kan? Gimana kondisinya, Fit? Amanda lagi nginep di rumah aku. Karena tadi dia sempat kabur dari rumah sakit dan mau bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Fit, kok bisa? Kenapa? Aduh, panjang kalau harus diceritain Kinan. Intinya Amanda itu kecewa karena apa yang dia harapkan nggak terwujud. Apalagi sekarang dengan kakinya yang lumpuh. Dia merasa udah nggak ada guna lagi untuk hidup di dunia ini. Makanya dia berani dan nekat bunuh diri di jembatan itu. Lama banget dia di toilet ya. Kinan? Kinan? Fit, udah dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Ya, pasti. Kinan? Iya, Mas. Tahu banget sih kamu? Masih sakit perutnya? Kalau perutnya sakit, ayo kita ke dokter sekarang. Enggak, saya nggak apa-apa kok, Mas. Sebentar lagi saya keluar ya. Gawat. Oma udah tahu lagi kalau perhiasan sama uangnya hilang. Langsung lagi nuduh ke aku. Aduh, aku harus sembunyi perhiasannya di mana ya? Biar aku nggak ketahuan kalau aku yang ngambil. Aku butuh plastik.
Aku sembunyi di mana ya? Pasti nggak bakal ketahuan. Harusnya aku buang. Aku lupa. Aku lagi di kamar David. Ini wangi apa ya? Semoga Amanda suka makanannya. Masuk. Morning. Morning, David. Gimana tidurnya? Nyenyak? Nyenyak. Aku udah siapin sarapan. Kita makan yuk. Pantesan ini wangi kamu masak ya. Sombong jadi. Let's go. Yang penting kamu aja. Oke. Itu tenaga ini. Emang aku berat sih. Enggak. Oke, iya. Bentar. Oke. Kaki. Maaf sendal aku. Ya. Oke. It's okay. Oke. Satu lagi. Let's go. Breakfast is ready. Reno mau nanya deh. By the way, gimana sama masalah nanti kemarin? Kamu tenang aja. Mama udah berhasil bikin mulut dia ketutup. Oh iya? Kok bisa? Ya bisa dong. Jadi untuk beberapa saat kita masih bisa aman tinggal di rumah ini. Karena Kinanti gak bakal berani muka bulut sama om kamu. Tapi Mama yakin 100% kita bakalan aman? Yakin dong sayang. Pokoknya kamu gak perlu takut. Perempuan itu gak ada apa-apanya. Dan sekarang dia gak bisa apa-apa. Ya udah deh kalau gitu. Bagus berarti. Jago juga ya Mama. Mama gitu loh. Oke. Alright. Aman? Oke. Oke. Ini semua kamu yang masak? Yep. Yuk, langsung makan. Mumpung masih hangat ya. Kombinasinya, sorry. Cukup? Ya cukup, segitu aja. Gitu aja. Kali ini maunya aku tahu. Nah. Oke, bentar. Taruh sini. Oke. By the way, nanti mungkin habis pulang kerja baru aku bisa antar kamu pulang ya.
Nggak apa-apa sih. David, sebenarnya ada satu hal lagi yang belum aku kasih tahu ke kamu. Apa itu? Sebenarnya Kinanti udah tahu kalau aku adalah Alia. Maksud kamu, Kinanti udah tahu kalau kamu Alia? Iya, Fit. Mumpung Anita lagi olahraga, saya coba cek kamarnya. Karena saya masih curiga. Dia mengambil perhiasan dan semua uang dolar saya. Halo Tua Muda. Pagi, Fit. Oh ya, pagi ini kamu nggak usah ke rumah ya. Biar nanti saya ke kantor diantar sama supir aja. Masalah yang kemarin, kamu cari orang itu sampai dapat. Begitu kamu temukan orang itu, langsung kabarin saya, Fit. Oke, baik Tua Muda. Telepon dari siapa, Mas? David, biasa, perusahaan kerjaan. Oh, ya udah kalau gitu kita sarapan yuk. Udah saya siapin. Kamu taruh di rantang aja. Saya sarapan di kantor. Soalnya saya masih ada meeting pagi ini. Oke. Ya. Ganti baju apa ya hari ini ya? Mah. Apa? Ada apa, Ma? Mama, aduh, Papa ini gimana sih? Mama baru selesai mandi, Papa sengaja ya mau ngintip-ngintip Mama ya? Apa sih, Ma? Papa cuma mau ambil charger. Isi. Nggak boleh. Ma, kenapa sih? Malu diliatin Papa. Kita ini kan udah suami istri, Ma. Biasanya Mama juga, ayo Pak. Gimana sekarang nggak mau? Itu kan waktu Mama nggak hamil. Sekarang kan lagi hamil, Mama nggak tahu deh bawaannya tuh kayaknya nggak bisa deket-deket sama Papa. Papa tuh kalau mau masuk kamar Mama ketok dulu. Apalagi kalau Mama habis mandi. Nggak boleh Papa main masuk-masuk aja, nggak boleh. Ma, mau nyolok handphone, ya? Enggak. Charger. Enggak. Apaan sih, Ma? Nggak boleh. Apa? Ini bawaan bayinya nggak mau deket-deket sama papanya katanya. Masa sih bawaan bayi? Iya. Nggak mungkin. Nggak boleh. Nanti aja Papa ngambil chargernya nanti aja. Udah Papa keluar aja. Papa keluar. Ma, apa-apaan sih, Ma? Iya.
Untung aja papa nggak lihat. Aku belum pakai tuntutan. Ribet banget sih. Sebenarnya Kinanti udah tahu kalau aku adalah Alia. Kira-kira Kinan udah kasih tahu Tuan Muda belum ya? Kalau iya, bisa bahaya nih. Tuan Muda pasti marah besar. Dan Amanda juga pastinya akan semakin hancur. Sepertinya aku harus lakuin sesuatu. Ada juga. Apa dia sembunyikan di tempat lain ya? Nggak ada juga. Apa bukan Anita ya yang ngambil? Lalu siapa? Rit, Kinan, kenapa kok tumben banget ngajakin ketemuannya di luar nggak di dalam rumah? aku udah tahu semuanya. Kamu tahu semuanya? Ya, semuanya. Amanda udah kasih tahu sama aku. Tapi please Kinan, please jangan kasih tahu Tuan Muda soal Amanda atau Alia. Biar rahasia ini kita aja yang tahu, oke? Aku kasihan banget sama Amanda. Dia itu hancur banget sampai dia niat buat bunuh diri. Apalagi dengan keadaannya sekarang, aku takut aja mental Amanda makin ngedrop. Please. Iya, Fit, aku nggak akan bilang sama Mas Abi. Tapi aku mohon sama kamu, please, kamu sama Amanda harus hati-hati ya. Makasih Kinan. Kamu udah kasih Amanda kesempatan untuk menjalani hidup barunya. Aku akan hati-hati sama Amanda. Oh ya udah kalau gitu,
Aku harus balik ke kantor ya. Ada tugas yang aku harus kerjain. Sekali lagi terima kasih, Kinan. Iya, sama-sama, Fit. Ya udah kalau gitu. Reno cabut dulu ya. Tunggu sayang. Mama lupa cerita sama kamu. Oma udah mulai curiga sama Mama. Curiga? Masalah apa? Masalah perhiasan itu? Iya. Mama, gimana dong ini? Kalau sampai Oma tahu kalau kita yang udah ngambil perhiasannya, bisa-bisa kita bakal diusir juga dari rumah ini. Sama aja dong. Kamu tenang dulu dong. Oma itu gak secerdik Mama. Maksudnya? Sini ikut Mama. Mama taruh perhiasannya di sini. Coba kamu ambil. Pinter kan Mama? Oma pasti nggak bakalan tahu perhiasannya di mana. Bener juga ya. Ya udah sayang, kamu pokoknya harus amanin perhiasan ini, bawa jauh-jauh dari rumah ini, ya. Jadi kalau Oma cari-cari, nggak bakal ketemu. Oke. Reno umpetin dulu ya. Ya udah sayang, buruan. Untung aku gerak cepat ngasih Reno. Benar. Ini rumahnya. David benar-benar tulus. Tapi kenapa? Aku masih belum terima kalau Abi lebih miliki Nanti daripada aku. Setelah Abi tahu semua yang aku laluin, tetap aja sedikit pun Abi nggak berpaling dari Kinanti. Ternyata perasaan dia sama sekali nggak tersisa buat aku.
Siapa ya? David? Berani-beraninya lu datang kemari, ha? Bos. Hajar! Cepat! Bangun lu! Masih berani ngelawan gua, ha? Ayo, kita tinggalkan. Ayo! Hai. Hai, Halo Pak Pak Rino. Robert. Baik Pak, gimana kabarnya? Baik. Silakan duduk Pak Rino. Gimana Pak Rino? Saya di sini nggak pengen lama-lama ya Pak ya. Jadi langsung aja. Saya pengen minta uang lebihan dari pengadaan semen kita yang kemarin. Tenang saja Pak. Oke. Saya akan langsung transfer. Jangan. Cash aja. Soalnya nanti finance di kantor saya bisa lacak mutasi rekening saya Pak. Jadi berbahaya. Oh, begitu. Sebentar Pak ya. Vin, tolong siapkan uang tunai sebesar 20 juta sekarang. Setelah itu, segera bawa ke ruangan saya. Sebentar Pak ya. Ya, saya bakal nunggu kok. Iya.
Ini Pak, Oke, permisi. silakan. Pak Reno nih, silakan dihitung dulu. Nggak usah. Nggak usah dihitung. Saya udah percaya kok sama Bapak. Tapi Bapak inget ya, bisnis ini internal antara kita berdua. Nggak boleh ada yang tahu. Kalau Bapak mau kerja sama kita panjang. Oke? Tenang saja Pak Reno, dijamin rahasianya. Kalau gitu ya udah. Saya keluar dulu. Oke, baik Pak. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama Pak. Terima kasih. Thank you ya Pak Robert. Iya, sama-sama. Mari. Hati-hati di jalan Pak ya. Bu Kinar. Kita bisa bicara sebentar. Saya udah tahu semuanya dari David. Kenapa sih kamu nekat? Bu Kinar akan tahu jawabannya kalau Bu Kinar ada di posisi saya. Seandainya kita bisa bertukar posisi, Bu Kinar pasti tahu betapa sakit dan sedihnya saya. Sampai saya ngerasa udah gak ada gunanya lagi saya hidup. Saya memang gak ada di posisi kamu, Amanda. Mungkin sakit kita emang beda. Tapi saya juga sakit. Kalau saya harus ninggalin suami saya, itu bukan hal yang mudah untuk saya. Saya mohon Bu Kinar, tolong jangan kasih tahu Abi semua yang udah saya lakukan ya. Saya nggak mau Abi jadi benci sama saya. Saya mohon Bu Kinar. Saya nggak akan kasih tahu Mas Abi. Tapi saya mau kamu janji. Kamu harus berubah jadi orang yang lebih baik lagi, Amanda. Jadi Amanda yang baru. Jangan ngelakuin hal yang jahat lagi. Kamu pasti bisa. Kehidupan kita berbeda banget ya Bu Kinar. Bu Kinar lagi bahagia sama Abi. Sedangkan saya... Amanda, saya yakin kamu akan menemukan kebahagiaan kamu juga. Saya yakin David bisa jagain kamu dengan baik. Kamu beruntung, Amanda. Kamu bisa dapat perhatian dari David. David itu laki-laki yang sangat baik. Dia selalu tulus kalau nolongin orang. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Saya mohon kamu jaga diri baik-baik.
Permisi. Bu Kinan, Abi adalah satu-satunya laki-laki yang saya cintai. Yang sekarang udah jadi milik kamu. Saya mohon, tolong jangan sakitin hati Abi. Tanpa kamu bilang, saya udah ngelakuin itu dari awal pernikahan saya. Dan saya juga udah berjanji untuk jadi istri yang baik dan berbakti untuk Mas Abi. Permisi. Si David belum kasih kabar juga ya. Halo, Fit? Halo, Tama. Fit, kamu baik-baik aja kan, Fit? Saya dikeroyok anak buahnya si Ruli, Tama. Mereka semua kabur. Kalau gue bawa duit ini ke kantor, bisa-bisa gue ketahuan nih sama Om Abi. Gue harus nyimpen duit ini nih di suatu tempat. Di mana ya? Sini aja kali. Baik, Pak. Ya. Aduh, lapor, Pak. Gawat, Pak. Lapor. Ada apa? Bangunan yang kita garap kemarin, itu roboh, Pak. Kok bisa? Kenapa? Mungkin kualitas semennya, Pak, berbeda sama yang biasa kita pakai. Kualitas semennya itu nggak kuat nahan bangunan. Saya udah kerja lama, Pak, di sini, di proyek Pak Sudirja. Tapi baru kali ini saya dapat masalah, bangunan bisa sampai roboh. Waduh, gawat. Bisa ya, semua perhiasan dan uang dolarku yang diberangkas habis, tidak bersisa satupun. Oma, mungkin diambil sama perampok waktu itu kali. Mungkin juga ya, Nit, diambil sama perampok itu. Tapi kalau diambil sama perampok, kenapa dia cuma ambil perhiasan dan uang dolar Oma yang ada di dalam berangkas? Sementara di samping berangkas itu Oma juga taruh kotak-kotak perhiasan Oma yang sehari-hari biasa Oma pakai. Kenapa itu nggak diambil juga? Mungkin perampoknya buru-buru kali, Oma. Kan takut ketahuan, bisa jadi kan?
Oh, Mai. Gak mungkin lah perampok yang masuk ke ruangan lain. Orang cuma masuk ke ruangan tuan muda kok. Jangan sok tahu kamu. Kemarin kan kita sama-sama disekap. Jadi mana kamu tahu perampoknya masuk ke ruangan mana? Mana sih kamu? Oh, Mai. Nyonya Anita tuh yang sok tahu. Orang Jumi denger kok dari polisi yang memugono katanya. Dibilangin jangan sok tahu. Udah sana, balik kamu kerja lagi. Nyonya tuh yang sok tahu. Dasarnya lampir. Ngomong apa kamu? Jadi begini ya keadaannya. Kinan gimana ya di rumah? Semoga dia baik-baik aja. Tapi nggak bisa. Iya Mas Abi. Loh, kamu nggak di rumah? Iya. Kamu di mana? Kok nggak bilang sama saya? Mau kabur lagi kamu? Ya ampun Mas, kalau kabur saya nggak mungkin ngangkat telepon lah. Ini saya habis jengukin Amanda. Tapi kamu baik-baik aja kan? Nggak ada yang mencurigakan di sekitar kamu kan? Baik-baik aja kok. Sekarang, kamu jangan langsung pulang ke rumah. Kamu mampir dulu ke kantor ya. Mau ngapain? Udah nggak usah banyak tanya. Kenapa sih kalau disuruh sama suaminya nggak pernah nurut? Iya, ya udah saya kesana ya. David? David, kamu kenapa? Kok muka kamu? Mantap. Panjang ceritanya. Aku mau ganti baju dulu ya. Enggak. Bentar. Kamu sini dulu ya. Kamu duduk situ. Ngapain? Bentar aja, bentar. Oke? Jangan kemana-mana. David, Amanda ngapain? ya aku bersihin luka kamu dulu ya. Aduh, Oke. Sini. Ya, pelan-pelan ya. Oh, pelan-pelan. Ih, yang kuat dong. Pelan-pelan dulu, please. Please. Ih, manja banget. Jangan digitu-gituin. Terus diapain? Pelan-pelan aja gininya. Gini? Ya. Kamu tuh dapat tugas apa sih dari Abi? Aku nyari dalang perampokan rumah tuan muda. Tapi di sana aku malah dikeroyok. Ya ampun, Fit. Tugas kamu tuh beresiko banget, tau nggak? Ya. Itu udah tanggung jawab aku, Amanda. Aku harus jagain tuan muda. Sebesar apapun resikonya, aku harus jagain tuan muda. Abi beruntung banget ya. Punya ajudan kayak kamu. Terus rela berkorban sampai luka-luka kayak gini.
Itu luka kamu udah selesai aku bersihin. Terus P3K-nya di mana ya biar aku plesterin luka-luka kamu ya? Enggak apa-apa. Aku aja yang taruh plasternya. Aku kamar dulu ya, bentar. Iya, hati-hati. Meski ku tak rela, salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau tuh kembali. Ya. Mas, Hah, udah sampai kamu. Duduk. terus kalau saya duduk, saya mau disuruh apa? Sabar sedikit bisa kan? Jangan banyak tanya. Masuk. Selamat siang Tuan Muda. Siang. Saya sudah, terima kasih. Ini saya sudah bawakan yang Tuan Muda minta. Oke. Kamu tunjukkan ke istri saya. Siapa, Mas? Kamu lihat aja. Sekarang, kamu pilih mana yang kamu suka. Perhiasan? Iya. Sekarang kamu pilih aja mana yang kamu suka. Atau memang kalau kamu bingung, ya udah, saya beli semuanya. Mas, tapi ini dalam rangka apa? Ulang tahun saya aja udah lewat. Dalam rangka untuk nyembuhin PMS kamu. Biar tingkah laku kamu tuh nggak aneh-aneh lagi kayak kemarin. Ayo pilih. Ini kalau setiap saya PMS suruh pilih perhiasan, bisa-bisa saya punya toko sendiri loh ini. Tapi Mas Abi, saya nggak perlu dikasih hadiah-hadiah mewah kayak gini. Saya cuma butuh hadiah beneran yang bikin saya bahagia. Sekian lama aku mencoba. Ikut. Lah, mau ngapain? Duduk dulu, duduk. Nanti dulu kalau mau perginya. Kasihan banyak udah datang, udah nunjukin perhiasannya. Seenggaknya kamu pilih salah satu. Silakan Ibu, semua di sini adalah model terbaru. Silakan Ibu mau pilih yang mana? Atau kalau kamu bingung ya udah, saya borong aja semuanya ya. Saya beli semua. Ya ampun Mas, nggak perlu. Banyak banget. Lagian kamu tuh nggak usah beliin saya barang-barang mahal. Beneran deh. Kamu tuh emang bener-bener unik ya. Tahu nggak? Di luar sana banyak istri-istri itu semua ngoleksinya perhiasan. Nah kamu
Saya mau beliin kamu perhiasan, kamu tolak. Ini semua demi buat nyenengin kamu loh. Ya udah, nggak usah ngambek gitu. Iya, saya pilih ya. Saya pilih yang ini aja ya. Oke, juga pilihan kamu. Makasih ya Mas Abi. Yakin cuma mau ambil satu? Nggak mau dua, tiga? Enggak, satu aja. Udah cukup. Saya bilang gini ya. Baik, Mas. Tadi kamu sempat mau ajak saya kemana? Dan saya pengen tahu, apa sih yang bikin kamu bahagia? Ya. Nanti seperti biasa ya, langsung tagih ke perusahaan saya. Halo bos, tadi ada anak buah Abimana cari saya dan mau menangkap kita bos. Tapi dia nggak berhasil kan? Biarkan saja. Jadi gimana bos? Apa kita habisin? Tidak perlu. Oke bos. Ngapain sih ngajak saya ke sini? Kita dansa yuk, Mas. Dansa? Siang-siang begini? Iya. Emangnya kenapa? Kan udah lama banget kita nggak dansa. Terus peluk-pelukan. Mau ya? Sebentar. Saya nyalain musiknya dulu. Mau apain? Lepas kacamatanya. Jadi kalau dansa kita bisa tatap-tatapan. Kamu tau gak sih? Indonesia tuh panas, gerah banget.
Ini bukan kayak di Korea. Banyak nonton drakor sih. Dansa kok siang-siang. Kalau mau dansa tuh sore-sore atau malam sekalian, itu baru pas. Kamu nggak lihat saya keringetan kayak begini? Keringetan ya? Woi, ambil motor cepet buruan, itu mobil saya dicuri. Kalian jangan ada yang laporin masalah ini sama Om Abi. Saya bisa ngurus semuanya sendirian. Seperti yang benar apa kata kamu, Fit. Ada yang ngikutin saya. Sekarang kamu ke rumah aja. Kamu jagain istri saya ya. Sepertinya mereka memang targetin Tuan Muda. Aku pastikan dia pasti nggak bakalan berani buka mulut sama Abi. Apalagi yang kamu lakuin sekarang? Bilang sama saya!